Hai, selamat datang di channel Buka Ilmu. Pada video buka tips kali ini, kita akan mempelajari salah satu rumus Excel yang sering kita gunakan dalam mengerjakan kegiatan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai rumus count, yang dimana untuk rumus count sendiri masih memiliki beberapa fungsi yang berbeda, seperti ada count, count A, terus count if untuk kondisi, count blank, dan count ifs. Nah, di sini masing-masing count memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Oke, kita langsung saja mulai untuk menggunakan fitur yang pertama, yaitu count. Kita bisa tuliskan count. Setelah itu kita select kolom yang ingin kita hitung, seperti ini. Contohnya kita menggunakan kolom C ya. Lalu enter. Nah, di sini kenapa hasilnya 9? Karena fungsi count ini dia hanya menghitung sel yang memiliki data number atau angka. Jadi yang dihitung yang ini saja, yang angka saja, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi ini kita bisa tuliskan untuk menghitung sel yang memiliki data number. Oke, setelah itu kita bisa lanjut ke rumus yang kedua, yaitu count E. Count E, kita select. Ini contohnya kita tetap menggunakan kolom C. Kita select kolom C-nya, lalu di enter. Nah, di sini 11. Kenapa 11? Karena untuk fungsi ini dia akan menghitung sel yang memiliki value, baik itu angka ataupun teks. Nah, jadi yang blank seperti ini itu tidak dihitung ya. Jadi coba kita hitung apakah 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Nah, di sini maka hasilnya 11 karena dia menghitung sel yang memiliki value, baik itu angka ataupun teks. Oke, kita tulis untuk teman-teman ingat kembali fungsi dari rumusnya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan count if. Nah, count if sendiri bisa kita gunakan untuk menghitung dengan menggunakan kondisi. Jadi, apabila kita sebagai contoh di sini kita akan melakukan perhitungan atau menjumlahkan berapa celana chino yang berada di kolom B atau di kolom nama produk. Nah, kita bisa masukkan untuk rumusnya sama dengan count if. Oke, lalu kita select kolomnya. Setelah itu kita masukkan untuk kriterianya, yaitu celana chino. Setelah itu enter. Nah, di sini maka didapatkan angka 4 untuk totalnya. Jadi kalian tidak perlu menghitung lagi manual satu-satu dicari untuk celana chino, itu tidak perlu karena kita bisa menggunakan rumus count if untuk menghitung dengan kondisi atau sesuai dengan kemauan kita. Kita tulis dulu untuk menghitung sel dengan menggunakan. Nah, selanjutnya ada count blank. Nah, di sini kita coba untuk count blank. Kita select nih untuk kolom yang ingin dijumlahkan seperti ini. Lalu kita tutup, kita enter. Nah, di sini kenapa hasilnya 3? Karena untuk count blank sendiri merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung sel yang tidak memiliki value apapun alias blank. Sini kita ketikkan terlebih dahulu untuk count blank, yaitu untuk menghitung sel yang tidak memiliki value apapun. Oke, lanjut ke rumus yang terakhir. Di sini kita akan menggunakan count ifs, di mana untuk rumus ini bisa digunakan untuk melakukan perhitungan dengan multiple kondisi. Kita coba untuk rumusnya, kita masukkan count ifs di sini, lalu kita masukkan atau kita select dulu untuk data yang pertama. Nah, di sini. Jadi di sini saya akan melakukan percobaan untuk menghitung atau mencari celana chino yang penjualan atau jumlah produknya 12 itu ada berapa pada tabel ini. Oke, kita select dulu untuk kolom nama produknya. Lalu kita masukkan untuk kriteria satunya, yaitu celana chino. Oke.
setelah itu karena di sini multiple kondisi, maka kita masukkan kolom C atau kolom jumlah produknya. Nah, setelah itu kita ingin mencari yang jumlahnya 12. Kita lanjut. Nah, di sini setelah kita select untuk kolom C sebagai jumlah produk, maka kita masukkan kriteria yang kedua yaitu 12. Nah, di sini kita ketikkan saja langsung 12. Kita enter. Nah, di sini terdapat jumlahnya yaitu 2, yaitu yang sebelah sini, yang ini dengan yang ini. Jadi bisa diingat ya, untuk count if sendiri itu merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung sel dengan multiple kondisi. Nah, di sini contohnya saya mencari celana chino yang jumlah produknya 12, yaitu ada 2. Ini kita ketikkan untuk menghitung sel dengan multiple kondisi. Oke. Ya, mungkin untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini saja. Kalian bisa melakukan percobaan secara mandiri untuk penggunaan rumus count ini yang sudah kita praktekkan tadi. Nanti saya akan melampirkan untuk file ini pada halaman deskripsi untuk kalian melakukan percobaan. Apabila ada pertanyaan terkait tutorial ini, kalian bisa langsung tanyakan saja melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih.